Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Kak Ian. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi matematika yaitu mengenai pecahan. Tetapi sebelumnya, dukung channel Kak Ian dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan membahas materi matematika SD yang berjudul pecahan. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu macam-macam pecahan. Pecahan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat pecahan persen. Pecahan biasa. Bagaimana menulis pecahan biasa? Pecahan biasa ditulis dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A dikenal dengan pembilang dan bilangan B dikenal dengan penyebut. Contohnya, bilangan setengah 1/2 atau 1/2, bilangan 3/4, bilangan 1/4 atau 1/4. Yang kedua, pecahan campuran. Bagaimana menulis pecahan campuran? Pecahan campuran ditulis dalam bentuk A, B per C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat, dan C tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A dikenal dengan bilangan pokok, bilangan B dikenal dengan pembilang, sedangkan bilangan C dikenal dengan penyebut. Contohnya, 3/2 atau dibaca 3/1/2 atau juga bisa dibaca 3/2. 1/3/4. 2/5/6. Pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Bagaimana cara menulis pecahan desimal? Pecahan desimal ditulis dalam bentuk A, B. Dengan A adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan cacah. Contohnya 0,7, 1,25, 12,15, 21,06, 1000,021. Perlu diingat, angka di belakang koma kita baca satu demi satu. Pecahan yang keempat yaitu pecahan persen. Bagaimana menulis pecahan persen? Pecahan persen ditulis dalam bentuk A persen. Dengan A adalah bilangan cacah dan tanda persen artinya adalah per 100. Contohnya 7%, 30%, 0,8%, 3,5%, dan 100%. Kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, menjadi pecahan desimal, dan menjadi pecahan persen. Mengubah bentuk pecahan bagian 1. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya, 22/5 sama dengan titik-titik. Tanda per itu artinya adalah pembagian. Sehingga cara mengerjakannya adalah 22 dibagi 5. Kita hitung dengan cara pembagian seperti biasa. 2
dibagi 5 tidak bisa. Sehingga kita mundur 1 angka menjadi 22 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Karena 5 kali 4 sama dengan 20. Sehingga masih sisa 2. Karena yang dibagi adalah bilangan 22. Sehingga cara menulis hasilnya yaitu hasil bagi yaitu bilangan 4 kita tulis di depan. Kemudian sisa pembagian yaitu bilangan 2 kita tulis di atas per. Serta bilangan pembagi yaitu 5 kita tulis di bawah per. Sehingga hasilnya yaitu 42/5. Contoh yang kedua yaitu 43/2 sama dengan titik. Cara mengerjakannya yaitu 43 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga tidak ada sisa. Kemudian kita lanjutkan dengan pembagian 3 dibagi 2 sama dengan 1. Karena 2 dikali 1 sama dengan 2, maka ada sisa 1. Sehingga cara menulis pecahan campurannya yaitu hasil pembagiannya 21 kita tulis di depan, sisa pembagiannya yaitu 1 kita tulis di atas per, dan pembaginya yaitu 2 kita tulis di bawah per. Sehingga hasilnya dibaca 21/1/2 atau 21/2 atau 21/2. Contoh yang ketiga yaitu 74/3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya 74 dibagi 3. Langkah yang pertama 7 dibagi 3 dapat 2 karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga masih ada sisa 1. Sisa 1 kita tulis di belakang angka 7 di depan angka 4. Seperti ini. Kemudian kita baca menjadi 14 dibagi 3. Kita dapatkan 4. Karena 3 kali 4 sama dengan 12, maka sisa 2. Sehingga cara menulis pecahan campurannya yaitu hasil pembagian 24 kita tulis di depan. Sisa pembagian yaitu 2 kita tulis di atas per. Dan pembaginya yaitu 3 kita tulis di bawah per. Sehingga dibaca 24/2/3. Yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 5/3/4 sama dengan titik. Soal yang kedua 3/4/7 sama dengan titik. Akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, untuk soal yang pertama, 5/3/4. Caranya, dari bawah ke depan, yaitu dari bilangan 4 ke 5, kita kalikan. Kemudian, dari depan ke atas, atau dari bilangan 5 ke 3, kita tambahkan. Sehingga bentuknya menjadi 4 kali 5 tambah 3. Kemudian kita hitung 4 kali 5 terlebih dahulu, hasilnya 20. Kemudian 20 kita tambahkan dengan 3, hasilnya 23. Sehingga bentuk pecahan biasanya yaitu 23 kita tulis di atas per. Penyebutnya kita tulis kembali di bawah per. Sehingga hasilnya yaitu 23/4. Soal yang kedua 3/4/7. Ya, seperti tadi dari bawah ke depan kita kalikan.
Kemudian dari depan ke atas kita tambahkan sehingga bentuknya menjadi 7 kali 3 tambah 4. Kita hitung terlebih dahulu. 7 kali 3 hasilnya yaitu 21. Kemudian 21 kita jumlahkan dengan 4 hasilnya 25. Sehingga bilangan 25 kita tulis di atas per. Dan penyebutnya 7 kita tulis di bawah per. Sehingga hasilnya dibaca 25 per 7. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang perlu kalian ingat yaitu bilangan penyebutnya harus kita ubah menjadi bilangan 10 atau 100 atau 1000. Nanti kalian pilih satu dari 3 bilangan ini yang paling mudah. Bisa 10, bisa 100, atau 1000. Contohnya, bilangan 2/5 sama dengan titik. Bilangan 12/5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, soal yang pertama dulu, kita tulis 2/5 sama dengan, kita tulis kembali, 2/5. Kita lihat penyebutnya yaitu bilangan 5 harus kita ubah paling mudah yaitu menjadi 10. Agar bilangan 5 ini berubah menjadi 10, kita kalikan dengan 2. Ya, sehingga bilangan 2 yang di atas kita juga kali dengan 2. Ingat, harus sama. Jadi, jika penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Sehingga hasilnya sama dengan 4/10. Kemudian, bilangan 4 yang ada di atas per kita tulis seperti ini. Kemudian, bilangan 10 terdapat 1 0. Sehingga kita beri koma di belakang 4. Karena terdapat 1 0, kita maju komanya 1 kali ke depan. Seperti ini. Dan beri angka 0 di depan koma. Sehingga ada 1 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya yaitu 0,4. Soal yang kedua yaitu 12/25. Kita tulis lagi 12/25. Kita lihat penyebutnya di sini adalah bilangan 25. Harus kita ubah menjadi yang paling mudah yaitu 100. Agar 25 menjadi 100 kita kali dengan 4. Jika 25-nya kita kali dengan 4, maka 12-nya juga kita kali dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 48/100. Kemudian bilangan 48 kita tulis 48. Kemudian kita lihat penyebutnya di sini adalah 100. 100 itu memiliki 2 0. Sehingga nanti komanya maju 2 kali. Kita tulis dulu komanya di belakang. Maju 2 kali. 1, 2. Kemudian di depannya kita tulis 0. Sehingga ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,48. Ya, masih sama, perlu diingat ya. Contoh yang ketiga yaitu 8/10 sama dengan titik. Dan contoh yang keempat yaitu 3/8 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, soal yang ketiga dulu, 8/10 kita tulis. Tetapi kamu harus lihat, penyebutnya di sini sudah 10. Sehingga tidak perlu kita ubah. Maka dari itu kita langsung 8 kita tulis. Karena 10 itu memiliki 1 0, maka nanti komanya maju 1 kali dari belakang. 1. Depannya kita tulis 0.
sehingga ada satu angka di belakang koma. Hasilnya yaitu 0,8. Soal yang keempat yaitu 3/8. Kita tulis lagi 3/8. Harus kalian ingat, jika penyebutnya adalah bilangan 8, maka hanya bisa diubah menjadi 1000 dengan cara dikali 125. Jika 8 dikali 125, maka 3 juga dikali 125. Sehingga hasilnya yaitu 375/1000. 375 kita tulis. Kita perhatikan, bilangan 1000 memiliki 3 nol, maka nanti koma maju 3 kali dari belakang. 1, 2, 3. Kita beri nol di depannya, sehingga ada 3 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,375. Kita lanjutkan. Yang keempat, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya, 0,3 sama dengan titik-titik-titik, 0,75 sama dengan titik-titik-titik, 0,012 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, soal yang pertama dulu, 0,3 sama dengan, kita lihat, kita tulis bilangan tersebut dengan menghilangkan tanda komanya, sehingga bentuknya menjadi 0,3. Kemudian kita beri tanda per, karena 0 di depan itu tidak terpakai sehingga kita hapus. Kemudian kita perhatikan pada bilangan ini ada satu angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 3/10. Soal yang kedua, 0,75. Kita tulis kembali bilangan ini dengan menghilangkan tanda koma, sehingga menjadi 0,75. Kita beri tanda per, angka 0 di depan kita hapus. Kemudian kita perhatikan, di sini ada 2 angka di belakang koma, sehingga penyebutnya adalah 100. Hasilnya 75/100. Soal yang ketiga, 0,012. Kita tulis bilangannya dengan menghilangkan tanda koma sehingga menjadi 0,012. Beri tanda per, 0 di depan kita buang, 1, 2. Kemudian ada 3 angka di belakang koma. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Maka hasilnya 12/1000. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dukung channel saya dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Pencet tombol like jika kalian menyukai video pembelajaran ini, dan bagikan video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Kita bertemu lagi di bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.